Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu kembali di kelas manajemen dan resolusi konflik. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di kelas ini. Topik perkuliahan kita pada hari ini adalah dinamika konflik. Dinamika konflik secara umum bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu tahap eskalasi, yaitu tahap di mana konflik meningkat levelnya ke level yang lebih tinggi. Kemudian tahapan deeskalasi konflik di mana konflik ada dalam kondisi tension yang menurun. Tujuan pembelajaran kita adalah agar mahasiswa memahami tahapan-tahapan dinamika konflik. Mengapa tahapan dinamika konflik ini perlu dipahami? Karena dengan memahami tahapan dinamika konflik ini, para akademisi dan para ahli di bidang resolusi konflik dapat mengetahui pada tahapan mana mereka bisa melakukan intervensi, atau pada tahapan mana mereka bisa melakukan pengelolaan konflik. Karena itu harus dipahami strategi apa yang tepat, dan itu harus disesuaikan dengan tahapan yang mana pula, begitu. Sehingga dalam perkuliahan ini nantinya akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah akan dihantarkan terlebih dahulu materi mengenai tipe-tipe konflik. Mengapa materi ini perlu dihantarkan? Karena kita perlu mengetahui tipe konflik apa yang bisa kita tangani, atau kita bisa kelola, atau kita bisa lakukan intervensi. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan menjelaskan dan mendiskusikan tahapan-tahapan dalam dinamika konflik. Selanjutnya, mari kita diskusikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita melangkah ke materi dinamika konflik, sebelumnya kita akan mereview materi di minggu sebelumnya. Materi minggu sebelumnya akan menjadi titik awal diskusi kita dalam topik dinamika konflik. Di minggu sebelumnya kita sudah mendiskusikan bahwa konflik itu positif, konflik itu alamiah, konflik itu tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya, kita juga telah mendiskusikan bahwa dalam kondisi tertentu, konflik itu perlu ditangani dengan cara mengintensifkan konflik. Kita bisa jelaskan melalui sebuah ilustrasi berikut ini. Misalnya, ketika orang-orang hidup makmur dan memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya, orang-orang tersebut tidak memperhatikan atau menolak untuk mengakui bahwa banyak orang miskin lain di sekitarnya. Dalam hal ini, konflik perlu diundang atau dimunculkan sehingga perubahan-perubahan yang memang diperlukan bisa terjadi. Mereka yang bekerja di bidang pembangunan masyarakat dan para aktivis HAM sering harus menghadapi tugas bukan untuk menyelesaikan konflik, namun untuk mengintensifkan konflik dan membuatnya semakin nyata, sehingga isu-isu tersebut lebih banyak diketahui dan tindakan efektif untuk menanganinya dapat dimulai. Ini juga sering membuat para
penggerak di bidang HAM ini untuk berpihak dengan kelompok yang tersisih dan menggunakan berbagai strategi untuk memberdayakan mereka. Para aktivis yang bekerja di bidang kemanusiaan ini berupaya untuk mendatangkan perubahan dengan mengungkapkan konflik laten atau konflik tersembunyi ke permukaan sehingga konflik ini dapat dikelola. Caranya juga sudah kita diskusikan di minggu lalu, cara penanganan konflik. Yang pertama adalah mengintensifkan konflik, yaitu mengungkapkan konflik laten ke permukaan dan menjadikannya terbuka, sehingga tujuan untuk menyelesaikan konfliknya dapat dimulai. Yang kedua adalah meningkatkan konflik, merujuk kepada situasi yang menunjukkan adanya peningkatan tingkat ketegangan dan kekerasan. Dalam penanganan konflik ada kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan penggunaan senjata atau militer melakukan intervensi di dalam konflik tersebut. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan mengenai beberapa aspek yang mendasari konflik. Konflik berada di antara dua kutub, yaitu kutub perilaku dan kutub sasaran atau kepentingan. Hal ini sesuai dengan definisi konflik yang pada materi sebelumnya sudah kita diskusikan, bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, baik bentuknya individu atau kelompok yang memiliki sasaran-sasaran atau kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tipe-tipe konflik. Ada 4 tipe konflik. Yang pertama adalah kondisi nihil konflik. Kondisi nihil konflik yaitu sebuah situasi di mana perbedaan-perbedaan kepentingan tidak tajam dan perilaku orang-orang dalam mencapai kepentingannya pun selaras. Misalnya jika kita ambil contoh, kita sebut saja ada pihak A dan pihak B. Ketika pihak A meminta sesuatu kepada pihak B, maka jika pihak B memberi izin, kemungkinannya tidak akan terjadi konflik. Sebaliknya, meskipun pihak B tidak mengizinkan, jika pihak A mencari alternatif lain, nah kondisi ini juga menghindarkan kedua pihak terhindar dari kemungkinan terjadinya konflik. Ini adalah kondisi nihil konflik. Selanjutnya, konflik yang kedua adalah tipe konflik laten atau tersembunyi, yakni sebuah kondisi konflik yang diwarnai oleh perbedaan kepentingan yang tajam. Namun, perilaku orang-orang untuk mencapai kepentingannya terpaksa selaras. Konflik laten akan terjadi ketika pihak A yang terlibat dalam konflik tidak menunjukkan protes terhadap perilaku pihak B yang mengganggu kepentingannya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Padahal perilaku pihak B yang diam saja ini didorong oleh rasa takut kepada pihak A.
bukan karena menerimanya dengan sukarela. Pihak A pun tahu akan hal itu, karenanya dia terus-menerus mengulangi perbuatannya. Apabila perilaku tersebut berulang-ulang terjadi dan mungkin dalam bentuk aksi-aksi lainnya yang merugikan pihak B, maka konflik laten telah terjadi di antara mereka. Di titik tertentu, ketika pihak B telah menemukan keberanian untuk melawan, maka konflik laten bisa berubah menjadi konflik terbuka yang dapat berakibat fatal. Selanjutnya, tipe konflik ketiga adalah konflik terbuka atau mengakar. Situasi konflik ini dapat dikatakan terbuka apabila terdapat perbedaan kepentingan yang tajam antara pihak atau berbagai pihak, termasuk perilaku mereka bertentangan satu sama lain. Namun lebih dari itu, di belakang masalah yang muncul ke permukaan, sesungguhnya terdapat faktor-faktor lain yang lebih fundamental yang menunjukkan pertentangan kepentingan yang lebih besar. Konflik terbuka dikatakan juga konflik mengakar karena faktor penyebabnya seperti halnya akar pohon kuat yang tertanam dan tidak mudah diatasi dengan cepat manakala akarnya tidak segera dicabut. Tipe konflik yang terakhir adalah konflik permukaan. Berbeda dengan konflik terbuka yang mengakar, konflik permukaan cenderung tidak disebabkan oleh faktor yang mengakar atau tertanam kuat, namun lebih disebabkan oleh kesalahpahaman semata. Mengapa konflik ini tidak berlanjut dengan aksi-aksi kekerasan yang melibatkan banyak anggota atau massa? Kemudian mengapa kondisi tersebut tidak berujung pada peperangan misalnya? Jawabannya karena tidak terdapat faktor yang mengakar yang dapat mendorong konflik meluas dan mengalami eskalasi. Baik, ketika kita akan mendiskusikan dinamika konflik, maka tipe konflik yang kita bahas adalah konflik terbuka atau mengakar. Itulah sebabnya mengapa di awal tadi Ibunda kembali mereview materi kelas konflik kita di minggu sebelumnya tentang penanganan konflik. Konflik bisa ditangani ketika konflik ini telah nyata atau terbuka pada setiap pihak. Dinamika konflik bisa dijelaskan dengan dua tahap. Yang pertama, tahapannya disebut tahap atau fase eskalasi, dan tahap kedua adalah fase deeskalasi. Gambar ini atau bagan ini merupakan model konflik escalation dan de-escalation dari Woodhouse dan Ramsbottom. Apa itu eskalasi konflik? Eskalasi adalah istilah yang menunjukkan peningkatan suhu konflik dari rendah ke fase yang lebih tinggi. Sebaliknya, deeskalasi menggambarkan adanya penurunan suhu konflik dari yang tinggi ke yang rendah,
sehingga di titik tertentu dia mencapai situasi yang normal. Woodhouse dan Ramsbottom juga menjelaskan dan membagi kurva konflik ini menjadi dua bagian. Di fase eskalasi ini dimulai dari tahap difference atau perbedaan hingga tahap violence atau kekerasan. Selanjutnya, pada fase deeskalasi, tahap ini dimulai dari tahap ceasefire atau gencatan senjata, dan di titik yang paling bawah adalah tahap reconciliation atau tahap rekonsiliasi. Di antara kedua fase ini, di titik yang paling tinggi adalah fase perang. Bagaimana eskalasi konflik terjadi? Eskalasi konflik dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, eskalasi konflik secara sepihak, yaitu salah satu pihak yang berkonflik, atau eskalasi konflik dapat terjadi dengan cara unilateral karena ada jasa-jasa juru damai atau pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk melakukan mediasi. Selanjutnya, eskalasi konflik juga dapat terjadi secara bilateral, artinya oleh kedua pihak atau kedua kelompok yang terlibat dalam konflik. Dan eskalasi konflik juga bisa terjadi karena adanya hostility driven atau karena terjadinya pertempuran atau peperangan. Di sisi yang lain, deeskalasi dapat terjadi karena adanya feedback tertentu atau karena adanya umpan balik dari terjadinya konflik. Apa saja faktor-faktor tersebut? Pertama adalah resources. Pada bagian ini bisa dijelaskan bahwa sumber daya yang tersedia jumlahnya terbatas. Perang atau kekerasan menjadikan sumber daya tersebut bersifat self-destructive, sehingga perang tidak dapat bertahan atau berlangsung dengan lama. Perang yang durasinya termasuk lama adalah perang saudara atau civil war dan insurgensi. Faktor yang kedua adalah losses. Deeskalasi terjadi karena adanya kerugian, penderitaan, kematian yang diakibatkan dari perang dengan jumlah yang besar dan sifatnya yang mendalam. Ikut serta di dalam feedback konflik ini adanya pengorbanan harta dan nyawa dari masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya deeskalasi adalah inequality. Perang mengakibatkan orang-orang yang terlibat di dalam konflik itu menjadi jatuh kaya atau jatuh miskin. Jatuh kaya tentu pihak yang memenangkan konflik atau perang. Sebaliknya, jatuh miskin adalah pihak yang kalah dalam perang. Bagi yang jatuh miskin, konsekuensi yang harus diterima adalah terpaksa bekerja lebih keras daripada sebelum perang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir, deeskalasi terjadi karena adanya new atau change in leadership.
Naik atau munculnya pemimpin baru dapat berdampak pada perubahan situasi suatu negara. Misalnya, Indonesia setelah reformasi dengan munculnya presiden-presiden seperti Habibie, Gus Dur, kemudian SBY, hampir semua orientasinya terhadap konflik adalah pendekatan-pendekatan yang cenderung kepada tahap deeskalasi. Hal lainnya, adanya structural change atau adanya perubahan struktur, di mana di dalam perubahan tersebut terjadi perubahan dalam struktur dan bagaimana mendapatkan sumber daya. Misalnya contohnya perubahan peraturan pemilu. Yang lainnya yang termasuk di dalam new or change in relation leadership adalah organizational changes atau ada perubahan di dalam organisasi. Penjelasannya adalah organisasinya bisa jadi tetap, tetapi orang-orang yang berubah atau muncul pemimpin yang kebijakannya mampu mengubah situasi konflik. Dalam situasi tertentu, bencana juga dapat menjadi salah satu feedback dalam deeskalasi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan fase-fase di dalam tahapan eskalasi konflik. Fase yang pertama adalah fase perbedaan atau differentiation. Sebuah konflik terbuka biasanya diawali dengan situasi di mana kelompok-kelompok lebih menekankan perbedaan ketimbang persamaan di antara mereka. Apa saja perbedaan tersebut bisa jadi bentuknya perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, keyakinan politik, pendapatan, dan lain sebagainya, di mana perbedaan-perbedaan tersebut dijadikan identitas pembeda yang selanjutnya terus-menerus dieksploitasi oleh elit-elit kelompok dalam melihat dan menilai kelompok lain. Penekanan pada perbedaan ini makin lama makin mengerucut sehingga terjadi kontradiksi atau pertentangan. Sementara itu, fase kontradiksi adalah fase di mana perbedaan yang masih samar-samar ini mulai dipertegas dengan membuat berbagai kontradiksi. Pada fase ini sesungguhnya belum terjadi kontak fisik, namun suhu konflik sudah mulai memanas. Kita bisa ambil contoh dalam kasus konflik di Ambon, misalnya kelompok Muslim jauh sebelum konflik kekerasan pecah mulai membicarakan tentang pentingnya memiliki lebih banyak Muslim di pemerintahan yang selama ini didominasi oleh umat Kristen. Sebaliknya, di pihak Kristen sudah mulai sering dibicarakan ketakutan mereka bahwa Muslim akan merebut kekuasaan politik di Ambon. Simbol-simbol yang menunjukkan identitas pembeda masing-masing kelompok mulai lebih sering ditonjolkan. Singkatnya, pada fase kontradiksi, siapa lawan dan siapa kawan sudah mulai diperjelas atau dipertegas. Di tahapan selanjutnya, yaitu tahapan ketiga, mulai dilakukan polarisasi. Apabila kontradiksi
masih di wilayah isu dan rumor yang terus-menerus ditiupkan di masing-masing kelompok, maka polarisasi adalah kontradiksi di kedua domain sekaligus, yaitu domain isu dan interaksi yang konkret dan bersifat fisikal. Jadi pada tahap polarisasi ini telah diperjelas isu yang menjadi kepentingan bersama, kemudian bentuk-bentuk interaksinya juga sudah konkret dan melibatkan kontak fisik. Polarisasi terwujud dalam bentuk semakin seringnya kelompok-kelompok berkonsentrasi pada wilayah geografisnya masing-masing. Misalnya dalam kasus konflik Poso, masyarakat Muslim mulai lebih sering berkumpul dengan sesamanya di kawasan Poso kota, sedangkan komunitas Kristen berkonsentrasi di pemukiman mereka, khususnya di wilayah pegunungan Tentena. Mereka mulai jarang membaur dan melakukan aktivitas bersama. Mereka lebih sering berkumpul antar mereka dan mengisi pertemuan dengan membicarakan perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan di antara kedua kelompok. Selanjutnya mulai muncul psikologis ketakutan dan perasaan terancam pada masing-masing kelompok. Di fase yang lebih jauh adalah fase kekerasan. Kelompok yang telah terpolarisasi ini selanjutnya mulai mengalami peristiwa-peristiwa kecil dalam bentuk pertengkaran atau perselisihan yang melibatkan oknum-oknum dari suku atau agama yang berbeda tadi. Perselisihan skala kecil itu berujung pada kekerasan fisik, di mana adanya jatuh korban jiwa. Bagi orang kebanyakan, peristiwa ini tentu bisa dianggap sebagai peristiwa kriminal biasa. Tapi dalam situasi masyarakat yang sudah terpolarisasi, peristiwa ini adalah sebuah kondisi yang sangat berbahaya sebelum terjadinya pertikaian yang lebih masif dan sebelum terjadinya perang. Kita mungkin pernah mendengar beberapa konflik komunal yang berlangsung masif di Indonesia dipicu oleh perkelahian antara dua orang preman di jalan atau di pasar. Pada masa damai mungkin perkelahian ini mungkin sebuah berita kriminal biasa. Tapi jika ini terjadi di masa konflik, maka ini merupakan pertanda bahwa konflik besar akan terjadi. Di titik yang paling tinggi dari sebuah dinamika konflik adalah fase perang. Setelah fase kekerasan konflik akan mengambil bentuk perang yang ditandai dengan terlibatnya konsentrasi massa berhadapan dengan massa lain dengan membawa berbagai jenis senjata. Kelompok-kelompok ini mulai melakukan perencanaan dan aksi nyata untuk menyerang kelompok lawan dengan cara melukai, membunuh, dan merusak fasilitas serta harta benda mereka. Kelompok lawan di sisi yang lain juga melakukan hal yang sama. Fase ini merupakan puncak dari manifestasi konflik terbuka. Perang bisa jadi berskala kecil dengan penggunaan senjata ringan dan dengan efeknya yang terbatas.
Tapi kita juga bisa melihat pada kasus lain, perang bisa dalam skala luas dengan menggunakan senjata berat dan menelan jumlah korban manusia serta kerusakan fisik dan lingkungan yang sangat parah. Bahkan, sebuah perang bisa melibatkan sebagian besar negara-negara di dunia. Jika kita mengambil contoh, perang atau konflik ini adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Setelah konflik sampai di titiknya yang paling tinggi atau mengalami eskalasi yang paling tinggi, konflik juga mengalami penurunan tension. Seperti yang dijelaskan oleh Ramsbotham sebelumnya, dalam fase deeskalasi akan melewati beberapa tahap, yaitu gencatan senjata atau ceasefire, kesepakatan damai atau agreement, tahap normalization atau normalisasi, dan di tahap yang paling akhir adalah fase reconciliation atau fase rekonsiliasi. Sebagaimana tahapan eskalasi, tahapan deeskalasi pun berlangsung dalam fase-fase yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai kepada situasi pemulihan konflik dan perbaikan hubungan sosial yang sebelumnya retak oleh perselisihan, pertikaian, dan perang. Pada fase deeskalasi ini, rekonsiliasi adalah fase paling rendah yang diharapkan dalam tahapan ini. Setelah itu barulah mungkin untuk dilakukan pembangunan perdamaian jangka panjang. Selanjutnya kita akan menjelaskan fase pertama dari tahapan deeskalasi konflik. Fase gencatan senjata dalam setiap konflik, bahkan dalam bentuk perang yang berlarut-larut. Misalnya kita ambil contoh konflik Israel-Palestina. Dalam konflik tersebut selalu saja ada harapan dan upaya untuk menurunkan suhu konflik. Apalagi konflik-konflik kekerasan komunal yang skala dan kompleksitasnya terbatas. Selalu ada tuntutan dari berbagai lapisan struktur sosial dan negara untuk menghentikan perang dan menuju kepada rekonsiliasi. Namun sebelum sampai di tahap rekonsiliasi, maka tahap pertama yang mesti diwujudkan adalah gencatan senjata atau ceasefire, yaitu sebuah situasi dan kondisi di mana kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan kekerasan dan aksi-aksi penyerangan yang menggunakan senjata sebelum kesepakatan damai dapat diraih. Gencatan senjata biasanya dilakukan dalam sebuah kesepakatan agar masing-masing pihak dapat memegang janjinya, dan biasanya kesepakatan ini disaksikan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menjadi penengah. Gencatan senjata juga biasanya ditandai dengan penarikan mundur pasukan yang bertikai dari wilayah konflik. Dan pada saat yang sama, kelompok netral yang dimandatkan oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan kesepakatan penarikan mundur dan penghentian perang tersebut dijalankan oleh masing-masing pihak.
yang berkonflik. Dalam konflik Aceh, sebelum perjanjian Helsinki tahun 2005 yang menandai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, yaitu TNI dan GAM, hal yang pertama dilakukan dan disepakati adalah gencatan senjata. Ada dua hal yang penting dalam fase ini. Yang pertama adalah penghentian kontak senjata. Lalu yang kedua adalah penarikan mundur pasukan dari medan perang atau peletakan senjata. Tanpa kedua komitmen ini, maka akan sulit mengharapkan kesepakatan damai dapat dijalankan. Selanjutnya, di tahap kedua, di fase deeskalasi konflik, yaitu fase kesepakatan damai. Kesepakatan damai merupakan kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan konflik antara mereka dan mencari penyelesaian konflik secara damai. Selain kedua belah pihak yang berkonflik, ada pihak ketiga atau juru damai yang ikut dalam kesepakatan damai tersebut. Pihak ini berperan untuk menjadi penengah dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan serta dialog-dialog untuk menegosiasikan masalah-masalah yang disengketakan. Beberapa contoh kesepakatan damai dalam konflik di Indonesia, misalnya di konflik Aceh, kesepakatan Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 di Helsinki, Finlandia. Contoh lain dari kesepakatan damai yang berhasil dihasilkan adalah Perjanjian Malino II yang ditandatangani pada 12 Februari 2002 di Malino di Sulawesi Selatan. Perjanjian Malino II ini melibatkan 70 warga Maluku, Muslim dan Kristen, serta pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyepakati dan memastikan komitmen dari masing-masing pihak untuk menghentikan konflik Muslim Kristen di Ambon yang pecah pada tahun 1999 dan merajut kembali hubungan yang putus dan retak karena perang serta permusuhan yang ada. Tahapan ketiga di fase ini adalah normalisasi. Fase ini berlangsung menyusul kesepakatan damai yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Tujuannya untuk memulihkan keadaan pasca konflik. Disebut normalisasi karena kondisi konflik dan akibatnya dinilai menimbulkan suasana dan kondisi kehidupan masyarakat yang tidak normal. Dalam situasi konflik, banyak orang yang takut keluar rumah karena merasa terancam keamanannya. Akibatnya kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pedagang misalnya menutup toko dan barang dagangannya. Kemudian juga di sekolah para guru dan murid tidak tenang untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian di perkantoran juga para karyawan tidak bisa bekerja secara normal. Dengan kata lain, sektor utama yang dipulihkan dalam fase ini adalah aspek keamanan dan ekonomi. Karena keduanya merupakan aspek fundamental untuk menjamin kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan penduduk. Karena itu, negara sebagai otoritas yang sah
dalam kaitan dengan jaminan keamanan dan ekonomi berkewajiban menyediakan semua kondisi yang dibutuhkan agar masyarakat pasca konflik mulai merasa aman untuk keluar rumah dan menjalankan aktivitasnya kembali. Tahapan terakhir pada fase deeskalasi konflik ini adalah fase rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan fase implementasi dari kesepakatan damai. Rekonsiliasi artinya upaya yang dilakukan untuk menjadikan dua orang atau kelompok yang bertikai kembali bersahabat. Jadi fase rekonsiliasi bukan hanya sekedar tidak bertikai lagi, tapi lebih jauh membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih bersahabat. Salah satu hal yang krusial dalam fase rekonsiliasi ini adalah mencari dan menyepakati kebenaran yang terjadi menyangkut konflik. Biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan saling menyalahkan dan mengklaim dirinya yang benar. Mereka sama-sama kemudian mencari siapa yang harus disalahkan dan siapa yang harus dihukum karena kesalahannya. Inilah yang kemudian menjadi tantangan dalam masa atau pada fase rekonsiliasi. Dalam konflik yang berbentuk perang saudara, sulit sebenarnya menemukan siapa yang benar, siapa yang salah. Namun keluarga yang sanak saudaranya menjadi korban tetap akan menuntut ditegakkannya keadilan. Meskipun dalam kenyataannya sulit untuk benar-benar mengetahui dan menghukum siapa yang salah dalam perang. Namun membicarakan tentang kebenaran dan keadilan selalu menjadi titik krusial atau titik penting dalam memulai sebuah fase rekonsiliasi. Dalam beberapa kasus penegakan hukum di mana fase ini dijalankan, kita bisa melihat contohnya dilakukan terhadap aktor yang melakukan pelanggaran HAM berat seperti pembantaian dan pembunuhan warga sipil yang tidak terlibat dalam perang. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama Slobodan Milošević. Milošević adalah mantan presiden Serbia yang kemudian diajukan ke pengadilan HAM internasional atas tuduhan bertanggung jawab terhadap genosida warga muslim etnis Bosnia. Milošević dipenjara di Den Haag, Belanda dan meninggal di penjara karena sakit. Namun, dalam beberapa kasus, sulit membuktikan tuduhan yang diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM berat. Misalnya lagi, banyak pihak yang menuding mantan Menteri Pertahanan Israel, Ariel Sharon, bertanggung jawab terhadap pembantaian ribuan pengungsi Palestina di kamp pengungsi di Sabra Shatila, Beirut, Lebanon. Namun hingga menghembuskan nafas terakhir, Ariel Sharon tidak pernah diadili di pengadilan HAM internasional. Di luar pengadilan terhadap siapa yang bersalah, rekonsiliasi menuntut adanya kemauan semua pihak yang terlibat untuk mengakui kesalahannya masing-masing dan bersedia untuk saling memaafkan. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah membangun komunikasi damai antara pihak-pihak yang terlibat konflik
melalui berbagai saluran komunikasi. Di era teknologi informasi dewasa ini, lahirnya media damai atau peace journalism adalah sebuah keniscayaan. Dengan media damai, berbagai upaya oknum-oknum yang berniat menghembuskan provokasi untuk pecahnya konflik dapat dicegah. Mungkin juga bukan rahasia lagi, pada masa konflik, media massa juga ikut berperan dalam meningkatkan eskalasi konflik dengan caranya memberitakan peristiwa-peristiwa konflik yang tidak jarang dibesar-besarkan, yang justru memicu orang-orang untuk lebih jauh terlibat dalam perang atau pertikaian. Terakhir, rekonsiliasi tentunya membutuhkan kesadaran di seluruh komponen masyarakat tentang pentingnya menjaga perdamaian. Berbagai kegiatan dialog, workshop, dan pelatihan diadakan untuk meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap gejala-gejala yang dapat menyebabkan kembalinya terjadi konflik di antara mereka. Salah satu contoh upaya rekonsiliasi di Ambon adalah terbentuknya gerakan provokator damai di kalangan masyarakat sipil, khususnya para penggiat perdamaian. Provokator damai adalah sebuah antitesa terhadap provokator konflik. Mereka bukan sekedar menjalankan kegiatan yang mencegah orang-orang agar tidak gampang terhasut oleh provokasi, namun juga secara proaktif mengkampanyekan perdamaian itu sendiri melalui berbagai aksi-aksi seni dan kebudayaan. Para ahli di bidang konflik juga menjelaskan bahwa pada fase genjatan senjata atau ceasefire, kondisi ini adalah disebut juga oleh para penstudi konflik sebagai kondisi damai yang negatif atau negative peace. Sebaliknya, fase rekonsiliasi di mana damai yang sebenarnya telah tercapai, fase ini disebut sebagai positive peace atau damai positif. Jika kita tadi sudah menjelaskan secara makro tahapan-tahapan eskalasi konflik, dibagi menjadi tahap eskalasi dan tahapan deeskalasi. Kita juga bisa menjelaskan dinamika konflik ini dengan lebih mikro atau lebih kecilnya lagi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, konflik dapat dipahami sebagai sebuah proses yang bergerak dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga tingkat yang paling tinggi. Konflik umumnya berlangsung susul-menyusul dari satu ronde ke ronde berikutnya. Di sini dapat dilihat bahwa jika tidak ditangani dengan baik, sebuah konflik dapat melahirkan konflik baru dengan intensitasnya yang lebih tinggi. Yang biasanya meningkat adalah intensitas kekerasannya, jumlah aktornya, teknik dan persenjataan yang digunakan, serta kerumitan masalah yang dihadapi. Setiap ronde konflik ini memiliki titik puncaknya, yaitu terjadinya kekerasan. Namun, bahwa pada setiap konflik juga selalu memiliki fase tenang atau periode tenang antara satu puncak ronde dengan awal ronde konflik di tahap selanjutnya.
Periode ini di mana semua pihak sudah melewati puncak konflik adalah waktu terbaik untuk melakukan intervensi konflik. Jika momentum intervensi ini dilewatkan, periode tenang dapat berubah menjadi masa persiapan bagi ronde selanjutnya, di mana pihak-pihak yang berkonflik mulai lagi menyiapkan segenap kekuatannya untuk masuk ke konflik berikutnya. Pada titik ini dapat disimpulkan bahwa periode tenang adalah periode yang sangat menentukan apakah konflik yang ada akan mengalami eskalasi, peningkatan, atau mengalami deeskalasi atau penurunan tensi konflik. Hal ini tergantung pada bentuk-bentuk intervensi atau bentuk-bentuk penanganan konflik yang dilakukan pada masa periode tenang. Demikian teman-teman materi pembelajaran kita pada pertemuan kelas ini. Semoga teman-teman bisa memahami beberapa hal bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah konflik seperti apa yang bisa ditangani atau dikelola atau dilakukan intervensi terhadapnya. Tipe konflik yang dimaksud adalah konflik terbuka. Apa itu konflik terbuka? Sebuah tipe konflik di mana perbedaan kepentingan di antara para pihak ini sangat tajam, kemudian ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang bertentangan. Ini adalah kondisi yang berkebalikan dari tipe konflik laten atau konflik di bawah permukaan. Artinya apa? Konflik untuk dapat ditangani ini penting untuk diintensifkan sehingga muncul ke permukaan. Kemudian yang kedua, ada 9 tahap dinamika konflik yang di dalamnya memuat tahap eskalasi dan deeskalasi. Mengapa ini penting? Karena jika kita tahu konflik ini ada di tahapan yang mana, maka kita juga menjadi tahu kira-kira strategi resolusi konflik yang mana yang tepat untuk diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Demikian materi yang bisa saya hantarkan di kelas kita hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.